Cinta pula kalian. Terjual agamanya. Ada seorang yang bernama Karimah, laki-laki. Karim mungkin katanya Karimah. Jatuh hati seorang wanita Nasrani namanya Kania. Karimah jatuh hati sama Kania. Kania begitu juga jatuh hati sama Karimah. Kedua-duanya itu dilarang oleh ayah ibunya masing-masing. Kamu nak Nasrani nak, Karina, janganlah kamu nikah dengan orang Muslim. Begitu juga emak dan ayah dari Karimah, jangan nikah dengan Kania. Dia itu non Muslim. Kamu pasti nanti tidak akan bahagia. Tapi tak peduli dia, tak cinta dan kuat sangat. Kayak kucing terasa coklat. Dikasih oleh ini coklat nih, kalah. Padahal tai kucing dia makannya juga. Kenapa? Saking cintanya kepada Kania. Buta itu disebut dengan cinta buta. Itu yang terjadi di Korea Selatan itu. Yang orang yang cintainya itu meninggalkan dia. Tak ada arti hidupku ini lagi. Orang yang kucintai sudah tak peduli denganku. Biarlah aku lenyapkan diriku sendiri. Terjun di Sungai Han. Ia mati. Jumlahnya berapa? 23.000 orang. Kok kecintaannya kepada manusia melebihi kecintaan kepada Allah? Inilah rusak. Apanya yang rusak? Akidahnya. Itu sebabnya kita harus banyak belajar akidah. Serah diri kepada Allah. Kalau lemah akidah kita, itu sholat kita bisa out. Zakat yang kita laksanakan bisa percuma kalau akidahnya lemah. Jadi perkuatlah akidah. Jadi Karimah dengan Kania tadi akhirnya dia menikah. Tapi tidak ada doa dari orang tua masing-masing. Tidak ada doa dari teman masing-masing. Jadi kata Kania, Bang Karimah, iya, kok malang sekali lah kita ini ya. Tapi kan karena kita saling cinta, apapun kita tempuh. Iyalah katanya. Nikah dia tak peduli dia dengan temannya, bahkan ayah ibunya pun dia tak peduli. Nah, setahun itu dapat seorang anak. Anaknya perempuan dikasih nama Kamila. Kamila itu bahasa Arab artinya sempurna itu. Tapi dia tidak sempurna. Tubuhnya wanita, tapi karakternya laki-laki. Dia suka memakai baju tentara, hobinya bola kaki. Padahal dia anak perempuan. Itu istilahnya tomboy ya. Tomnya itu artinya perempuan, boy itu anak laki-laki. Tomboy, perempuan yang ke laki-laki. Ulang tahun dia, nak, kamu ulang tahun yang ke-7 hari ini, mau masuk SD lagi. Apa hadiah tuh? Bola kaki mas sama bola takraw katanya. Padahal dia wanita. Nah, tak suka dia bedak, tak suka gincu, tak suka dengan cermin. Masuk dia kamar mamanya, namanya Kania, nampak cermin dilempar ya, pecahkan ya. Nampaknya ada gincu, ada macam-macam lah peralatan perhiasan wanita, dilemparkannya semua. Tak suka dia dengan peralatan wanita. Aku nih jiwaku jiwa laki-laki katanya. Sudah itu dia bercermin dengan kaca-kaca seperti ini di depan ini, kacamata kayak itu. Nampak dia dipecah cermin. Semua cermin, semua kaca yang ada di rumah dipecahkan saat dia berumur 7 tahun. Jadi apa kata mamanya Kania? Nah, kok kau pecahkan semua? Sampai pun kaca yang bercermin di Honda pun dipecahnya juga. Apalagi yang akan datang nih pecah. Nah, itulah akibatnya dia nikah tanpa ada restu dari orang tua dan bertentangan dengan Al-Quran. Boleh tak nikah beda agama? Catat itu. Tidak boleh nikah beda agama. Berdasarkan, semuanya ada dasarnya. Tidak boleh nikah beda agama berdasarkan surat 2 ayat 221.
Kemarin udah pernah disetor ayat ini kan? Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Artinya Rehan apa kemarin ayat itu? Ya. Apa? Belum. Udah. Coba aja ayat ini. Kira apa? Bisa. Wala tunkihul musyrikati. Coba turun baca artinya saja. Jangan kamu menikah beda agama, nggak boleh. Dapat bencana. 221 artinya dan janganlah kamu nikah perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Iya. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Itu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Itu dia. Jadi kalau dalam matematika ada namanya bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif. Yang negatif ini wanita musyrik dikali bilangan positif laki-laki yang beriman. Ada nikah kan nih? Yang bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya apa? Negatif. Jadi wanita kafir nikah dengan laki-laki muslim, hasilnya negatif, tidak bagus. Tapi kalau sama-sama kafir ya, ini wanita kafir negatif kali bilangan negatif, hasilnya positif. Dia sama kafir ya positif aja. Kamu penyembah berhala, katanya penyembah batu. Aku juga, iya katanya. Kita sama-sama pergi ke rumah ada penyembah berhala. Positif aja dia, positif jadinya. Negatif sama negatif. Sebaliknya bilangan yang positif dikali dengan bilangan yang positif, hasilnya positif. Yang bilangan positif ini maksudnya laki-laki yang beriman menikah lagi dengan wanita yang beriman, hasilnya positif. Yang kata-kata bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya positif itu adalah diambil dari kalimat la ilaha illallah. La ini adalah bilangan negatif, tidak dikali dengan illa ini negatif kedua ini. Hasilnya ke sini, hasilnya positif. Misalnya 2 kali tidaknya, tidak ada di ruangan ini seorang mahasiswa pun yang tidak hadir. Kan 2 kali tidaknya. Tidak ada di ruangan ini satupun mahasiswa yang tidak hadir. Kan 2 kali tidaknya. Hasilnya positif lah, hadir semuanya. Bisa dipahami? Jadi bisa kita memahami agama melalui kerangka matematika. Apalagi kita menuju jalan yang lurus. Dalam matematika, apa itu garis lurus? Garis lurus dalam matematika ialah satu garis yang menghubungkan 2 titik yang bertentangan secara diametral. Ini 1 titik di barat, 1 titik di timur. Dihubungkan ini dia berlawanan arah, yang 1 ke timur, 1 ke barat. Dihubungkan dengan 1 garis. Maka ini namanya garis lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus.
yang menghubungkan antara dua titik yang berlawanan arah. Hubungkan, itu namanya garis lurus. Nah, kalau tidak dihubungkan, tidak lurus. Jadi garis lurus itu dari titik satu ke titik yang lain. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Dari titik dunia ini lurus kita menuju akhirat. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang kita ulang terus di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, begitu. Jadi kisah si Kania tadi dengan si Karimah tadi dapat musibah lah dia, tak tenang hidupnya. Tak ada doa dari ibu bapak dan tidak diredai oleh agama kita menikah dengan orang yang beda agama. Tidak boleh. Akhirnya merana dia. Ya. Meranalah si Kania dengan si Karimah. Dapat anak. Anak pun teraniaya juga. Kok tubuhnya perempuan, hobinya laki-laki. Lalu si Kania ini dia kelas 6 SD. Bola kaki itu disimpannya di sekolah. Karena ayahnya marah kalau main bola kaki di rumah. Kamu anak perempuan kok main bola kaki. Disimpannya, disembunyikannya di sekolah. Ketika ayahnya pergi ke luar daerah, dia ambilnya bola kaki itu di sekolah, digiringnya di tengah jalan aspal. Tengah jalan dari sekolahnya digiringnya, ditendangnya bola, saking hobinya dengan bola, sampai ke rumahnya. Berhari-hari kayak gitu. Nah, oleh orang tuanya, satu kali ayahnya melihat anaknya tadi di tengah jalan, asik menendang bola, dia nggak nampak oleh dia ada truk bermuatan pasir di belakangnya. Terus saya giring bola, oleh ayahnya dikejar. Woi anakku, itu ada truk di belakang, jangan tendang bola lagi, konsentrasi aja dia. Tendang bola tak peduli dia ada truk di belakang. Oleh ayahnya karena tidak terdengar oleh anaknya, dikejar anaknya, ditobrak dengan badannya, dilemparkannya di pinggir jalan. Apanya itu anak itu selamat anaknya, cuma termasuk parit sedikit. Walaupun anaknya selamat, tapi kakinya tinggal di tengah jalan, kena mendorong ke kanan. Maka kakinya lah digiling oleh truk besar itu. Sang ayah Karimah putus kakinya, remuk-remuk, tak bisa diselamatkan lagi. Tahu-tahu dia sudah berada di rumah sakit. Di mana aku sekarang nih? Kata istrinya Kania, abang di rumah sakit bang. Mana anak kita? Kamila, anak kita selamat bang. Ya, tengok. Ini kok kaki abang ini ada di perban. Ya pun, kamu bang nggak bisa diselamatkan lagi, kata dokter, digilas truk yang sangat berat. Aduh, malangnya aku. Ya, orang perusahaan abang kan abang sebagai direktur di satu perusahaan, abang terpaksa diberhentikan bang, dikasih uang pesangon karena dia tak bisa menjalankan tugas lagi dengan baik, karena kakinya potong sebelah, dikasih uang pesangon untuk berapa, 12 juta berapa itu dapat ya. Rupanya 12 juta itu hanya bisa untuk hidup 2 tahun untuk makan, plus sewa rumah di situ. Nah, entah bagaimana pas habis 2 tahun, duitnya habis untuk sewa rumah dan untuk makan, istrinya pula di PHK. Dia bekerja di satu pabrik. Pabrik itu tutup karena banyak orang demo. Apa yang mau dimakan lagi? Istrinya sudah PHK, kerja di pabrik, suaminya kaki sudah potong pula, duitnya sudah habis pula. Apa yang dia adakan dikerjakan? Pergilah dia mendaftar jadi TKW ke Malaysia, si Kania. Pergi, diterima jadi TKW, bekerjalah di Malaysia. Bulan pertama dia kirim suamiku, ini gajiku bulan ini, jadikan untuk sewa rumah dan untuk anak kita sekolah SMP dah. Si Kamila. Ya besok datang. 5 bulan berturut-turut duitnya datang.
Bulan ke-6 tak datang lagi. Tapi surat dari teman si Kamila, apa katanya Karimah, ya nggak usah diharapkan lagi si Kamila. Dia dah menikah dengan orang Malaysia, orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Nikah dia. Padahal dia belum cerai dengan si Karimah. Begitulah perangainya. Nah, nikah dia diam-diam, nikah siri. Pernah nggak nikah siri? Sekarang banyak orang yang senang dengan nikah siri. Banyak mahasiswa terbetul. Aku rela nikah denganmu walaupun nikah siri, tidak apa-apa. Banyak. Kenapa? Karena wanita sekarang berlebih. Kamu bisa ambil 3 atau 4. Berlebih. Tapi kejadiannya di Jakarta. Demo lah. 4 orang wanita bawa ini. Kekurangan wanita, kekurangan laki-laki, wanita berlebih. Yang paling banyak berlebih wanita itu di Rusia. Maka banyak di video-video di banyak itu wanita Rusia. I am from Russia. Rusia itu Russia. I am still single. Saya masih sendirian. I hope men from someone from Indonesia take me please. Aku mengharapkan adalah laki-laki dari Indonesia yang rela mengambilku, katanya. Kenapa wanita Rusia begitu banyak suka dengan laki-laki Indonesia? Setelah ditanyai, katanya karena laki-laki Indonesia suka membantu. Jadi kalau sambil nyuci pakaian, kalau laki-laki Rusia tidak mau bantu. Kalau Indonesia dibantu, cuci pakaian, meres itu perempuan, nah dia ikut menjemurkan. Nah, setialah cuci piring pun mau bantu. Kemudian anak ikut menggendong. Kalau laki-laki Rusia katanya ego, nggak mau tahu soal anak, soal dapur nggak mau. Kalau laki-laki Indonesia mau, bisa dia menggantikan peran ibu. Kalau mau nyusu ditaruhnya susu kali yang dekat badannya itu. Nah, jadi dia kagum dengan laki-laki Indonesia mau turun tangan dalam rumah tangga. Ke Rusia nggak mau katanya. Nah, jadi katanya we love someone from Indonesia. Kami cinta orang Indonesia. Nah, baik kisahnya tadi. Kisah siapa tadi? Si Karimah dengan Kania. Rupanya Kania ini sudah menikah dengan orang lain, warga negara Malaysia tapi asal dari Bangladesh. Karena orang Bangladesh itu menjadi kerja sawit, kerja bangunan ke Malaysia, tak ada seorang pun yang bawa istri. Dia pergi hanya badan sebatang saja. Negaranya miskin, banyaklah dipekerjakan di Malaysia, tak bawa istri. Jadi sembarang istri aja jalan. Janda orang boleh, istri orang boleh, gadis apa lagi, asal dapat istri sajalah di sana. Kebetulan ada yang kerja rumah tangga, kerja di restoran, di kedai-kedai, wanita Indonesia, tak pula bawa suami seperti Kania. Nikahlah dia, nikah siri di sana. Nah, dapat kabarlah si Karimah, kenapa uang tak datang-datang lagi dari Malaysia. Rupanya dia sudah menikah orang lain. Kawannya pula yang menceritakan. Sedihlah hatinya si siapa tadi? Si Karimah. Kata Kamila, ayah, jangan sedih ayah. Aku juga bisa menjadi TKW ke Malaysia. Tapi umur kan baru 16 nak. Aku akali ayah, supaya aku bisa bekerja jadi TKW di Malaysia. Jadi KTP-nya itu dirubahnya. Seharusnya umurnya tahun itu baru 16, dirubahnya setahun jadi 17. Kalau sudah 17 tahun ke atas, boleh berangkat ke Malaysia. Dilatihlah dia pekerja rumah tangga, bagaimana membersihkan spray, merapikan tempat tidur, merawat anak, menyapu, membukakan pintu untuk bos datang. Maka berangkatlah dia ke Malaysia, si Kamila, gadis umur 16 tahun, dianggap 17 tahun, dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga.
Nah, bulan pertama dia kirim ke ayahnya sekian ribu ringgit atau sekian juta, atau 3 juta, 4 juta dikirim ayahnya. Bulan kelima masih kirim. Bulan keenam tak dikirim lagi. Kemana lah perginya si Kamila? Ternyata Kamila ditangkap polisi. Sebelum ditangkap oleh polisi, si Kamila ini pernah di samping dia kirim duit, dikirim surat kepada ayahnya. Ayah, Kamila mau pindah rencananya kerjanya. Maunya di office atau di restoran. Nggak usah di rumah orang. Sekarang nih aku bekerja di rumah orang, rumah Pak Datuk, katanya di Malaysia. Di rumahnya istri yang ketiga. Jadi kalau di Malaysia itu orang banyak istrinya. Jadi kalau mau punya istri, tidak ke Malaysia. Ya, Rehan. Di sana biasa punya istri banyak. Kalau di Indonesia ini dianggap aib kalau punya istri lebih dari satu. Kalau dia jadi ustadz, jika ada satu lagi, nggak dipanggil-panggil lah ustadz itu lagi oleh ibu-ibu. Kenapa? Jelek perannya katanya, ragu sekali, masa istri tak cukup satu. Itu kalau di Indonesia. Kalau Malaysia biasa-biasa aja. Ustadz pernah pergi ke Malaysia, tinggal di rumah seorang ustadz pula yang istrinya 4. Dia hafal Quran. Jadi dia tanya, Encik Al-Fadil Ustaz, ya, udah kawin kah? Sudah, Cik. Dekat mana? Iya, kat Indun. Dia bilang Indonesia itu Indun. Kat Indun, iyalah. Dia punya anak kah? Punya 1 anak. Mau tak dicarikan lagi di Malaysia? Oh no, enggak boleh. Aku kan pegawai negeri. Aku hanya melancong di sini, besok balik lagi. Kalau di sini tak apa-apa, tak masalah kat Malaysia. Aku aja punya istri 4 katanya. Ikutlah Ustaz di Malaysia tuh. Ke sini dekat Selangor ada istri 1, di sini ada 1. Oh, jadi Bapak hanya mengikutinya aja dah capek. Dia setiap hari seperti itu. Jadi biasa dia. Nah, jadi siapa tadi? Si Karimah dengan Kania. Si Kamila tadi rupanya berkirim surat kepada ayahnya. Ayah, aku harus pindah ke tempat lain. Kenapa? Karena Pak Datuk ini walaupun istrinya sudah 3, aku masih digodainya. Apakah mau dijadikan yang keempat mungkin? Aku masih digodanya. Padahal istrinya sudah 3. Tak mau aku di sini. Tahu-tahu terhenti pengiriman duit kepada ayahnya. Tapi yang terjadi adalah surat dari polisi Malaysia, dia ditahan. Alasan dia penahan karena dia membunuh Pak Datuk itu dengan pisau dapur. Jadi kata Kamila, dia selalu menggodaku, padahal istrinya sudah 3. Maka sebelum dia menggodaku, aku sudah siap-siapkan pisau dapur. Begitu dia datang menggoda mendekat, ditikamnya perut Pak Datuk itu dengan leher Pak Datuk. Tumbang, pisaunya tajam sekali. Mati. Teleponlah polisi. Halo polisi, ya ini ada kes jenayah. Jenayah itu kepala pidana ya. Ada jenayah di sini. Datang ditangkap. Mana dia orangnya? Ini siapa namanya? Kamila. Tangkap polisi di Borgol, dia dihukum gantung. Jadi kalau orang membunuh orang di Malaysia hukumannya hukuman gantung. Nah, maka dikirimlah oleh polisi Malaysia kepada ayahnya, Pak Karimah, mohon datang besok ke Malaysia menghadiri acara menggantung anakmu yang bernama Kamila karena dia telah membunuh Pak Datuk yang punya istri 3. Dia bunuh dengan pisau dapur, terkena perutnya dan lehernya. Pisau paling tajam sekali, sikit aja tusuk. Wah, sudah bocor jantung. Mati di tempat bersimbah darah. Lalu menangislah ayahnya yang nama Karimah. Aduh nak, anakku Kamila, tanganmu lembut nak, tangan perempuan. Kok bisa lah tangan yang lembut itu membunuh Pak Datuk yang sudah keras, sudah tua. Bagaimana ceritanya itu nak? Kamila tak dijawab oleh Kamila. Aku tak bisa menjawab apa-apa ayah. Aku hanya
menunggu saatnya hukuman gantung. Aku tak bisa membela diri. Begitulah hukuman di Malaysia. Hadirlah dia pada hari hukuman gantung itu. Waktu dia hadir itu, mamanya juga lah bekerja di Malaysia juga dikirim surat dengan suami barunya. Datanglah untuk menyaksikan anaknya hukum gantung. Si Kania datang, Karimah datang, si Kamila sudah diisolasi. Tahu isolasi? Sudah diasingkan, tak boleh dekat-dekat lagi. Nampaklah dia mulai gantung. Dia mulai dibawa oleh polisi akan hukuman gantung itu memekiklah maknya yang bernama Kania. Aduh nak, engkau kena hukuman gantung nak. Ditamparnya suaminya tuh, namanya Karimah. Oh abang nih kurang ajar abang. Gara-gara abang lah anak kita kena hukuman gantung. Gara-gara kau lah mengizinkan anak kita menjadi TKW di Malaysia. Terkena hukuman gantung. Terkejut ya. Terkejut ya tinggal saya. Nah, jadi akhirnya kaulah sebetulnya yang membunuh anak kita itu. Karena kau mengizinkan. Umurnya belum 17 tahun. Jadi kata Karimah, tidak, bukan aku yang bunuh. Itu dia sendiri bikin umurnya 17 tahun. Sebetulnya dia masih umur 16 tahun. Maka tetaplah dia hukuman gantung. Hanya berapa menit digantung, sudah terkulai dia mati. Pingsan juga bapaknya, yang namanya Karimah. Pingsan juga si ibunya. Pingsan tak sadar diri. Aduh nakku, inilah kesalahanku dulu. Tak ada doa waktu nikah dari mama. Kata Karimah, gitu juga tidak ada dari emakku. Dilarangnya dulu menikah beda agama. Aku nikah juga, inilah akibatnya. Kakiku sudah pontong. Istriku menikah dengan orang lain. Anakku yang nama Kamila dihukum gantung. Habis sudah. Berawal dari nikah beda agama. Pesan dari kisah nyata itu. Pesannya jangan sekali-kali nikah beda agama. Satu agama saja. Kalau tai kucing diberikannya jangan dirasa seperti coklat. Artinya kalau laki-laki yang tidak baik jangan diterima, nanti akan menyebabkan kita binasa. Apalagi yang melakukan KDRT. Tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Banyak